Hai, hari ini kita akan belajar matematika bersama kakak guru dengan judul materi Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi di ketakhinggaan. Jadi limit fungsi untuk nilai tak hingga. Ini ada di kelas 12 SMA Matematika Minat pada semester pertama. Oke, jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang limit X mendekati 0 dan X mendekati suatu titik tertentu, kali ini kita hanya akan khusus membahas tentang limit X mendekati nilai tak hingga. Oke, ada 3 fungsi yang akan kita bahas, yaitu fungsi polinomial, fungsi rasional, dan fungsi irasional. Oke, kita akan membahas pertama tentang fungsi polinomial. Oke, fungsi polinomial itu berarti fungsi suku banyak. Pangkat 2 ke atas, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 7, pangkat 10. Itu namanya fungsi polinomial. Seperti ini, kalian lihat. Limit X mendekati nilai tak hingga untuk fungsi 5X pangkat 7 kurang X pangkat 4 tambah 9. Ini namanya fungsi polinomial. Nah, berarti setiap X yang ada, kita gantikan dengan nilai tak hingga. Kalian paham tidak maksudnya tak hingga? Tak hingga itu nilai yang sangat banyak, melebihi triliunan. Sangat banyak. Nah, bayangkan saja nilai yang sangat banyak itu, triliunan ke atas itu, kalian pangkatkan 7. Maka akan semakin banyak, ya kan? Lalu kalian kalikan 5 lagi, maka akan semakin banyak lagi. Nah, ini sudah sangat banyak, lalu kalian yang sangat banyak ini kita kurangkan dengan X pangkat 4. Jadi menurut kalian X pangkat 4 dengan X pangkat 7 yang lebih besar yang mana? Tentu yang ini ya. Ini sangat banyak nilainya. Lalu kita kurangi dengan yang ini lebih sedikit dari yang ini, dari yang 5X pangkat 7. Sehingga jika 5X pangkat 7 kita kurangi dengan X pangkat 4, tetap nilainya masih sangat tak hingga banyaknya. Ditambah dengan 9, maka tetap aja semakin bertambah 9 ya, berarti tetap aja sangat banyak. Kalian bayangkan itu. Jadi, arti dari nilai limit X mendekati tak hingga, berarti kita substitusi nilai X dengan nilai tak hingga itu. Tak hingga adalah sangat banyak. Jadi, jika kita substitusi ke dalam persamaan ini, maka nilai ini adalah tetap saja tak hingga. Tadi Ibu sudah jelaskan kan, tak hingga dipangkatkan 7 itu menjadi sangat banyak, dikalikan 5 lagi, sangat banyak. Lalu cuma dikurangi dengan yang ini, X pangkat 4, ini lebih sedikit dari ini. Ya, otomatis nilainya 5X pangkat 7 kurang X pangkat 4, nilainya tetap adalah tak hingga banyaknya. Lalu ditambah 9, jadi fungsinya adalah, nilainya adalah tetap tak hingga. Jadi kalian bisa bayangkan aja di nilai tak hingga dipangkatkan sebanyak 7 kali, itu sangat banyak. Oke, itu maksudnya nilai fungsi polinomial. Jadi fungsi polinomial itu jika kita mencari nilainya untuk limit X mendekati tak hingga, itu nilainya secara umum sebagian besar akan bernilai tak hingga juga. Nah, bagaimana untuk fungsi yang selanjutnya? Fungsi rasional dan fungsi irasional. Untuk mengerjakan kedua fungsi yang ini, fungsi rasional dan fungsi irasional, kalian harus tahu tentang sifat limit di ketakhinggaan. Sifat limit di ketakhinggaan hanya satu ini aja. Kalau yang kemarin kita bahas di video sebelumnya, sifat limit untuk X mendekati 0, itu sifatnya sangat banyak ya. Ada banyak yang sin dan tan. Tapi kalau di limit tak
ketakhinggaan hanya menggunakan satu sifat ini. Ibu akan menjelaskan artinya apa sih ini. Misalnya, contoh. Limit X mendekati tak hingga di 1 per X pangkat 2. Tadi Ibu jelaskan bahwa tak hingga adalah nilai yang sangat banyak, melebihi triliunan. Oke, kalian paham itu ya? Melebihi triliunan. Nah, sekarang kita punya fungsi adalah 1 per X pangkat 2. Ini 1 per X pangkat N. N itu bilangan asli. Boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, jika X ini kita ganti dengan tak hingga, maka dia menjadi tak hingga pangkat 2. Tak hingga, jika dipangkatkan lagi, maka nilainya akan sangat tak terhitung banyaknya. Lalu, 1 kita bagi dengan nilai yang sangat banyak, ya. 1, kalian bayangkan 1 buah kue, lalu kalian bagi 10 orang. 1 buah kue ulang tahun, kalian bagi 10 orang. Masing-masing dari 10 orang itu bisa mendapatkan beberapa gigitan. Nah, lalu kalian bayangkan lagi 1 kek kue, kalian bagi dengan 100 orang. Mungkin 1 orang hanya mendapatkan secuil kue. Lalu kalian bayangkan lagi 1 kue yang sama, kalian bagi dengan 1000 orang. Mungkin 1 orang hanya mendapatkan sekecil ini. Ini, ya kan? Kuenya hanya sepanggal dusta ini. Nah, sekarang 1 kue kita bagi dengan 1 juta orang. Apa yang kita dapatkan? Dan 1 kue kita bagi dengan sekian banyak ini. Lebih dari 1 triliun orang. Maka kue itu tidak bisa kita dapat nikmati sama sekali. Jadi nilainya itu mendekati 0, artinya bahwa apa yang kita dapatkan? 1 kue bagi 1 triliun orang, tak ada yang itu mendekati, itu sama aja dengan tidak dapat kue sama sekali kan? Nah, itu dia artinya. Jadi 1 dibagi sangat banyak, nilainya adalah 0. Paham ya sampai sini? Jadi nanti sifat limit di ketakhinggaan ini limit X mendekati tak hingga untuk 1 per X pangkat N, N-nya itu berapa aja, itu nilainya adalah 0. 1 sifat ini aja yang akan kita gunakan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang fungsi rasional. Fungsi rasional itu seperti apa ya Ibu Guru? Oke, Ibu Guru akan jelaskan secara rinci. Oke, fungsi rasional itu contohnya seperti ini. Jadi fungsi aljabar yang berupa pecahan. Aljabar itu ada variabel X, ada variabel-variabelnya ya. Kalau di sini X mendekati tak hingga, otomatis di sini harus X. Dan dia berbentuk pecahan, berarti ada penyebut, ada pembilang. Itu namanya fungsi rasional. Nah, untuk mengerjakannya, untuk mencari nilai dari limit ini, selain kita menggunakan sifat limit tak hingga, ada langkah-langkahnya yang harus kalian ingat. Cara menentukan limit fungsi rasional di ketakhinggaan. Ada 2 langkah. Langkah yang pertama, bagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Ingat, pangkat tertinggi yang kita ambil. Lalu yang kedua, gunakan sifat limit di ketakhinggaan. Kalau di soal kita ini, pangkat tertinggi adalah X pangkat 4, ya kan? Jadi kita bagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Oke, kita langsung kerja ya. Langkah pertama, kita bagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Berarti yang paling tinggi kan X pangkat 4. Jadi
2x pangkat 4 kita bagi dengan x pangkat 4. Lalu, tambah 3x pangkat 2, berarti tambah 3x pangkat 2. Nah, 3x pangkat 2-nya juga kita bagi dengan x pangkat 4. Karena pangkat tertinggi kita adalah x pangkat 4. Pangkat tertinggi kita adalah x pangkat 4, sehingga kita harus bagi semua pembilang dan penyebut dengan x pangkat 4. Ini pembilang, sekarang penyebut lagi, 5x pangkat 4. Kita bagi juga dengan x pangkat 4 seperti itu. Lalu tambah 1, nih tambah 1, satunya juga kita bagi dengan x pangkat 4. Sampai sini, jadi kalian lihat, 2x pangkat 4, 3x pangkat 2, kita bagi 2x pangkat 4 bagi dengan x pangkat 4, 3x pangkat 2 bagi dengan x pangkat 4. 5x pangkat 4 tambah 1 juga kita bagi dengan pangkat tertingginya. Sampai sini, sehingga kita lanjut. Kalian lihat bahwa x pangkat 4 bagi x pangkat 4 kan 1. X pangkat 4 bagi x pangkat 4, 1. Lalu yang ini, kita bagi x pangkat 2 di atas bawah. Kita bagi dengan x pangkat 2. Ini sisanya, yang di atas ini x pangkat 2-nya habis, yang di bawah masih ada x pangkat 2. Ini masih ada x pangkat 2. Sehingga kita tulis sisanya, ini x pangkat 4 bagi x pangkat 4, ini sisa 1, 1, jadi 2 dikali 1, ya kan? Lalu tambah dengan 3 kali, ini tadi sudah bagi x pangkat 2, ini 1 bagi x pangkat 2 sisa. Jadi begini. Nih, kalian lihat. X pangkat 2 bagi x pangkat 2 habis, 1, x pangkat 4 bagi x pangkat 2, jawabannya x pangkat 2. Masih ada x pangkat 2-nya. Oke, sorry, ini harusnya titik aja ya, biar kita bisa bedakan mana kali, mana titik. Mana x, sorry. Lalu bagian pembilang, x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 itu 1, sisanya 5. 5 kali 1. Tambah 1, kalau ini ya tulis saja ulang karena tidak bisa disederhanakan lagi. Selanjutnya, sekarang kita akan menggunakan sifat. Setelah kita bagi dengan pangkat tertinggi, kita akan menggunakan sifat di ketak-hinggaan. Limit x mendekati tak hingga untuk 1 per x pangkat n itu sama dengan 0. Oke, yang ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kita masukkan nilai limit untuk keempat-empatnya. Seperti ini, kalian perhatikan. 2 kali 1 kan 2. Tambah limit lagi, x mendekati tak hingga. Ini dikali ini, kita taruh 3-nya di depan sini, sesuai dengan sifat limit. Per limit x mendekati tak hingga untuk 5 ditambah limit lagi x mendekati tak hingga untuk 1 per x pangkat 4. Jadi kita masukkan sesuai sifat limit. Jadi limit tak hingga ini, limit untuk keempat-empatnya seperti ini ya. Nah, sekarang yang menggunakan sifat limit ini, limit di ketak-hinggaan, itu yang ini, yang 1 per 1 per ini, ya kan? Nah, kalian lihat, 1 per x pangkat n, limit x mendekati tak hingga untuk 1 per x pangkat n itu nilainya 0. Jadi, yang ini nilainya 0, ini juga nilainya 0. Ibu tandai ya, ini 0, ini 0. Lalu yang ini gimana? Kan kalau mau substitusi itu kita ganti x dengan tak hingga, iya kan? Ganti x dengan tak hingga. Seperti ibu ingatkan kembali, nah kayak gini. Ganti nilai x, kita ganti dengan nilai tak hingga. Paham? Ingat kan? Jadi yang seperti ini, di sini jika tidak punya x, apa yang mau kita ganti? Jika tidak ada x di fungsinya, kita tidak bisa mengganti apa-apa. Jadi nilainya tetap aja 2.
Iya. Lalu tambah, ini 0 ya. 1 per X pangkat N itu 0. Jadi 3 dikali 0. 3-nya ada di sini ya. Lalu per, tidak punya X berarti tetap aja 5. Tambah, ini 0. Sehingga nilainya adalah 3 kali 0 itu 0. Jadi nilainya adalah 2/5. Selesai. Jadi langkah pertama tadi, kita bagi dengan nilai pangkat tertinggi. Variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 4. Setelah kita bagi, kita coret-coret semuanya. Lalu kita gunakan sifat limit seperti ini. Lalu, dengan menggunakan sifat limit di ketakhinggaan, kita mendapatkan nilai ini 0, dan yang ini 2/5. Jadi jawaban terakhir adalah 2/5. Oke, kita akan bahas contoh nomor 2. Limit X mendekati tahingga untuk fungsi rasional 4X kurang 6 per min X pangkat 2 kurang X tambah 4. Oke, langkah pertama adalah kita bagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, mana variabel pangkat tertinggi? Variabel pangkat tertinggi adalah yang pangkat 2, ya kan? Di soal ini, pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Jadi kita bagi dengan X pangkat 2 untuk semuanya. Ini. Jadi ada 5 ya. Kita bagi dengan X pangkat 2. Nah, seperti itu. Kalian lihat. 4X kurang 6, 4X-nya bagi dengan X pangkat 2, 6-nya juga bagi dengan X pangkat 2. Min X pangkat 2 kurang X tambah 4, ini juga bagi dengan X pangkat 2. Oke, yang terakhirnya juga bagi dengan X pangkat 2. Sampai di sini. Lalu kita bisa coret-coret yang bisa kita coret. Kayak gini. X pangkat 2 dengan X pangkat 2 otomatis 1. Ya kan? Kalau yang ini, di sini kita bagi X, sisa 1, ini kan 1. Bagi X, 1, ini bagi X, kalau kita bagi X masih ada 1X di sini. Kan X-nya ada 2 kan? Hilangkan 1, masih ada 1. Kalau ini nggak bisa kita coret nih, karena sudah tidak ada X memang di bagian pembilang. Ini juga. Nah, yang ini kita bisa coret lagi nih. Kita bisa bagi. Ini kita bagi X, 1. Ini kita bagi X, masih ada 1X. Jadi, yang tersisa adalah ini 4, 1X, berarti 4 per X. Lalu yang di sebelahnya 6 per X pangkat 2. Tetap aja ya. Lalu di bagian yang penyebut, ini kan bagi X1 bagi X pangkat 2 1 bagi X pangkat 2 1. Jadi min 1. 1 bagi 1 kan 1. Min 1. Ini ada minnya ya, jangan lupa minnya. Ini bagi X1 bagi X masih ada 1X, berarti kurang 1 per X. Oke, yang di sebelahnya tidak bisa kita bagi-bagi. Seperti ini. Paham ya? Jadi ini bagi X masih ada X1. Bagi X masih ada X1. 1X di situ. Oke, sekarang kita akan menggunakan sifat limit. Oke, kalian bisa lihat. Nah, ingat sifat limit yang tadi, yang sama dengan 0.
Paham? Jadi nanti yang berpenyebut X, X pangkat 2, X pangkat 6, X pangkat 100, X pangkat 2 kayak gini, itu nilainya pasti 0 ya. Jadi Ibu lingkarin yang 0. Ini nilainya 0 berdasarkan sifat kita, ini juga 0. Jadi meskipun di sini bukan 1, 4 atau 6, sama aja ya. 4 bagi sangat banyak nilainya, tetap aja 0. Ya, karena di bawah ini nilainya adalah nilai yang sangat banyak. Mana lagi yang 0? Sorry, ini penulisannya salah. Seperti ini ya. Yang 0 mana lagi? Ini juga 0. Ini juga 0. Jadi 0 kurang 0 per, kalau tidak ada X, tidak ada variabel X, berarti kan tidak ada yang bisa kita ganti. Berarti nilainya tetap. Ingat kayak tadi ya, kayak soal nomor 1. Lalu ini kurang 0 tambah 0. Kurang 0 tambah 0. Sehingga nilainya adalah 0 kurang 0 itu 0, min 1 kurang 0 tambah 0 itu min 1. 0 bagi berapapun angkanya, jawabannya adalah 0. Oke, jadi nilai limit dari X, nilai limit X mendekati tak hingga untuk 4X kurang 6 per min X kuadrat kurang X tambah 4 adalah 0. Oke, jadi seperti itu. Dua contoh untuk fungsi rasional. Langkah pertama adalah kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Langkah kedua adalah kita gunakan sifat limit di ketakhinggaan. Paham? Oke ya. Sekarang kita akan masuk di fungsi terakhir, yaitu fungsi irasional. Ini sangat repot cara kerjanya. Jadi kalian tolong perhatikan baik-baik. Oke. Fungsi irasional itu yang kayak gimana? Nilai fungsi irasional itu fungsi yang dalam bentuk akar. Ada bentuk akarnya, itu fungsi irasional. Oke, dalam mengerjakannya kita juga menggunakan sifat limit di ketakhinggaan ini ya. Ini juga kita gunakan, dan ada langkahnya juga. Langkahnya hampir-hampir mirip dengan fungsi rasional tadi. Di sini langkahnya ada 3. Pertama, kali dengan akar sekawan. Ingat, nanti baru Ibu jelaskan. Yang penting kalian ingat dulu. Yang pertama, kali dengan akar sekawan. Yang kedua, bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Ini sama kayak tadi. Jadi pertama kali dulu dengan akar sekawan. Selanjutnya baru kita bagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Langkah terakhir seperti biasa, kita gunakan sifat limit ketakhinggaan. Oke. Nah, kita langsung coba mengerjakan soal supaya kalian langsung paham. Soal fungsi irasional ya, nomor 1. Oke, kalian bisa lihat contoh nomor 1. Ini yang disebut sebagai fungsi irasional. Ada bentuk akarnya. Oke, kalau seperti ini, caranya pertama tadi kita kali dengan akar sekawan ya. Kali dengan akar sekawan. Akar sekawan berarti sama persis dari ujung sampai ujung sini. Bedanya adalah kalau kurang dia jadi tambah, kalau tambah jadi kurang. Gitu. Sekarang kita kali dengan akar sekawan. Seperti merasionalkan. Nah, kalian bisa lihat sama persis. Jadi ini akar X kuadrat kurang 4X sama. Lalu akar dari X kuadrat kurang 5X tambah 1 sama. Bedanya hanya kalau di sini kurang, di sini harus tambah. Itulah namanya akar sekawan. Kurang jadi tambah, tambah jadi kurang. Nah, dalam mengerjakan ini, ya kita selalu menggunakan selisih 2 kuadrat. Ini sudah kalian pelajari dari kelas 8 SMP. Selisih 2 kuadrat. Bentuknya seperti ini. Jikalau A kurang B dikali A tambah B,
Ya, bentuknya sama hanya beda di kurang dan tambah. Jika dikali, maka hasilnya seperti ini, A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, kalian lihat ini. Ini sama. Ini dan ini itu sama. Bedanya hanya satu kurang, satu tambah. Bayangkan ini A, ini B. Ini juga A, ini juga B. Kan? A, B, B. Sama ya? Bedanya hanya ini kurang, ini tambah. Sama kayak gini, ini kurang, ini tambah. Nah, kalau seperti ini, jawabannya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi, ini dikali ini, jawabannya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. A-nya yang sebelah kiri, B yang sebelah kanan. Jadi, cara penulisannya berarti A kuadrat kurang B kuadrat. A itu kan akar dari X kuadrat kurang 4X kuadrat. Lalu kurang kan ini kurang B kuadrat. Berarti akar dari X kuadrat kurang 5X tambah 1 kuadrat. Nah, kayak gini. Jadi ini A kuadrat kurang B kuadrat. Ini dikali ini. Lalu penyebutnya taruh di bagian bawah. Jadi di bawahnya akar X kuadrat kurang 4X ditambah akar dari X pangkat 2 kurang 5X tambah 1. Jadi penyebutnya tetap seperti ini. Pembilangnya yang berubah menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya itu kalian ingat bahwa pangkat 2 dengan akar itu saling menghabiskan ya. Itu sama dengan 2 dikali setengah itu 1 kan? Nah, kayak gini. Jadi tersisanya adalah di sini X kuadrat kurang 4X. Yang di sini X kuadrat kurang 5X tambah 1. Penyebutnya tetap X kuadrat kurang 4X tambah X kuadrat tak kurang 5X tambah 1. Oke, jadi selanjutnya adalah tugas kita menyelesaikan ini ya, yang di bagian pembilang. X kuadrat kurang X kuadrat 0 ya. Lalu min 4X kurang min 5X. Min 4X kurang min 5X sama dengan min 4X tambah 5X berarti X. Min 4 tambah 5 kan 1 ya, berarti X. Lalu ini sudah tinggal 1. Min 0 di sini nggak ada temannya berarti 0 ya. 0 kurang 1. 0 kurang 1 itu min 1. Penyebutnya tetap. Jadi tadi X kuadrat kurang X kuadrat itu 0. Lalu min 4X kurang min 5X. Kayak gini, jawabannya 1X. Di sini 0 kurang 1, itu min 1. Oke, sampai sini. Ini tadi kan sudah kita menggunakan sifat mengalihkan akar sekawan. Cara mengalihkan akar sekawan. Lalu cara yang kedua, kita bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya apa sekarang? Pangkat tertingginya adalah X kuadrat dan X. Kalian lihat, kenapa bisa pangkat tertingginya X kuadrat dan X? Harusnya kan X kuadrat saja. Iya, betul. Tapi X kuadrat ini ada di dalam akar. Jadi, akar dari X kuadrat itu sama dengan X. Iya, ingat ya. Jadi akar dari X kuadrat itu sama dengan X. Akar dari X pangkat 4 itu sama dengan X pangkat 2. Akar dari X pangkat 6 itu sama dengan X pangkat 3.
Tapi kalau akar dari X pangkat 5 itu tidak ada. Ya X pangkat 5 aja. Jadi akar dari adanya tuh akar dari X pangkat genap. Oke, mengerti? Ini tidak ada nilainya. Oke, sampai sini. Jadi pangkat tertinggi kita adalah X pangkat 2 dan X. Sehingga yang di dalam akar kita bagi dengan X pangkat 2. Yang di luar akar kita bagi dengan X. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan pekerjaan kita. Nah, Ibu kasih cara cepatnya ya. Sampai di sini tidak usah lagi kalian masukkan limit X mendekati tak hingga ke sini tidak usah. Kalian ingat aja bahwa yang masih ada X di bagian penyebut itu nilainya 0. Kayak gini kan? Ini kalau ini kita bagi X dengan bagi X, di sini masih ada X. Ini lagi, jika kita bagi X dengan X, bagi X, masih ada X1. Ya kan? Kalau ini bagi ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Nah, yang masih ada X di bagian penyebut itu nilainya 0. Ingat saja seperti itu ya. Yang masih ada nilai X di bagian penyebut itu nilainya 0. Jadi yang 0 yang tadi ini 1 bagi 1 itu 1 kurang ini masih ada X di bagian penyebut berarti nilainya 0. Gitu. Ini cara cepat aja ya. Lalu akar 1 bagi 1 kurang ini masih ada X di bagian penyebut berarti 0. Tambah akar 1 bagi 1 kurang masih ada X di bagian penyebut ya, berarti kurang 0 tambah 0. Oke, jadi jawabannya berapa sih? 1 kurang 0 1, akar 1 kurang 0 berarti akar 1 ditambah ini lagi akar 1 itu 1, jadi 1 per 1 tambah 1 per 2. Cara cepatnya seperti itu ya. Jadi langkah pertamanya kali dengan akar sekawan, lalu yang kedua bagi dengan pangkat tertinggi, lalu kita lihat yang masih ada X di bagian penyebut nilainya 0. Oke, kita masuk di soal terakhir yaitu soal nomor 2. Oke, contoh nomor 2. Kalian bisa lihat contoh nomor 2. Limit X mendekati tak hingga untuk fungsi irasional, akar X kuadrat tambah X tambah 5 kurang akar dari X kuadrat kurang 2X tambah 3. Langkah pertama adalah kita kalikan dengan akar sekawan. Akar sekawan berarti kalau kurang jadi tambah, tambah jadi kurang ya. Oke, berarti X kuadrat tambah X tambah 5 ini jadi tambah. Kalian lihat. Jadi sama persis ya. A, B, B, B. Bedanya hanya kalau di sini kurang berarti ini harus tambah. Lalu kita menggunakan selisih 2 kuadrat. Jika A kurang B kali A tambah B, hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi A kurang B dikalikan A tambah B, hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi A yang kiri, B yang kanan.
Kayak gitu ya. Jadi A kuadrat, A itu pakai akar, A kuadrat kurang B kuadrat. Lalu penyebutnya sesuaikan dengan yang ini. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Berarti akar dan pangkat itu saling menghilangkan. Sisanya adalah nah, jadinya seperti ini. Untuk berikutnya, kalau kalian sudah mengerti, kalian bisa langsung tulis dari sini langsung ke sini. Jadi akar dan pangkat 2 sudah hilang. Bisa, jadi kalian tidak perlu lagi menuliskan tahap yang ini, itu tidak jadi masalah. Yang penting kalian sudah paham. Oke ya? Kalau kalian sudah paham, langsung aja lompat ke tahap yang di sebelah sini. Oke, sekarang kita hitung nih. X pangkat 2 kurang X pangkat 2 jadi 0 ya. Lalu X kurang min 2X. X kurang min 2X. X kurang min 2X berarti jadi 3. Karena ini kan nanti berubah jadi tambah. 1 tambah 2 itu 3. Jadi 3X. Jadi ini sisa 3X. Lalu lanjut min 5 kurang 3. Min 5 kurang 3 itu min 8. Berarti min 8. Per sama aja ya, ditulis ulang. Nah, sampai sini. Sekarang pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya adalah X pangkat 2 dan X. X pangkat 2 di dalam akar, X di luar akar. Sehingga kita akan bagi semuanya dengan X dan X pangkat 2. Menjadi 3X per X kurang 8 per X. Akar. Seperti itu. Jadi yang di luar yang tidak punya akar, yang di luar akar kita bagi dengan X, jika di dalam akar kita bagi dengan X pangkat 2. Sekarang ini 1 1, ya kan? Ini juga bagi 1. X bagi X juga 1. Yang ini habis, ini 1, ini masih ada X. Mana lagi yang masih ada X? Ini juga, ini masih ada X. Sehingga kita bisa tulis menjadi limit X mendekati tak hingga. Yang masih ada X itu 0 kan? Oke, 0. Sehingga ini 3 dikali 1. Sini aja ya. 3 dikali 1 berarti 3 dikali 1 kurang 0. Ya kan? Ingat, yang masih ada X di bagian penyebut nilainya 0. Ini masih ada X berarti nilainya 0. Per akar 1 bagi 1 1 kurang masih ada X, ini juga masih ada X berarti 0. Kurang 0 kurang 0. Tambah akar 1 bagi 1 1. Ini masih ada X di bagian penyebut berarti kurang 0 tambah 0. Kurang 0 tambah 0. Oke, sehingga 3 kali 1 3 kurang 0 berarti 3 per akar 1 ditambah akar 1. Akar 1 itu 1. Akar 1 itu 1 berarti 3 per 1 tambah 1 berarti 3 per 2. Selesai.
Bisa ya, kalian lihat caranya panjang, tapi kalau kalian pelajari pasti bisa. Pertama, kali dengan akar sekawan, lalu menggunakan selisih 2 kuadrat, akar dengan pangkat saling menghilangkan, sehingga seperti ini. Lalu kita kurangi semuanya, lalu kita cari pangkat tertingginya yang mana, bagilah pangkat tertinggi, lalu kita lihat setelah kita bagi, yang masih ada X di bagian penyebut, nilainya sama dengan 0. Kalau sudah kayak gini tidak perlu lagi tulis limit X mendekati tak hingga ya, sudah tidak perlu. Paham sampai di sini? Oke, kalau kalian sudah paham berarti tugas kita sudah selesai. Untuk X mendekati tak hingga. Nanti kalian pelajari lagi ulang dari awal hingga akhir. Dari X mendekati suatu titik tertentu, X mendekati 0 dan X mendekati ke tak hinggaan. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada video kali ini. Semoga kalian mengerti dan kalian bisa memahami. Oke, bye-bye.